Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, berjumpa kembali dengan saya di program Suara Perempuan Muslimah. Saat ini saya masih di acara Pesta Rakyat dalam rangka Milad Dede yang ke-20. Kalau di sebelumnya kita sudah mendengarkan panjang lebar tentang apa itu gelombang ekonomi zakat, dan dalam rangka mensukseskan program Dompet Duafa, banyak sekali dibentuk program-program yang menunjang akan hal itu. Dan di sebelah saya telah hadir Mbak Reta Anur. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, Mbak Reta ini adalah Kepala Bagian Komunikasi Program di LKC. LKC itu adalah layanan kesehatan cuma-cuma. Kita kan berbicara panjang lebar ada apa sih di LKC dan apa itu LKC. Kalau saya boleh mengingatkan pada sahabat Zakat TV, kita punya salah satu program di Zakat TV yaitu Sehati, dan Sehati di mana kita selalu bisa mengetahui ada apa sih di RST, Rumah Sehat Terpadu, dan LKC ini adalah salah satu atau cikal bakalnya RST. Mbak Reta bisa cerita sekilas dulu LKC ini apa, karena sahabat Zakat TV lebih mengenal RST sepertinya. Mungkin bisa diceritakan sedikit, awal mulanya berdiri LKC itu tanggal 6 November 2001. Berawal dari keprihatinan Dompet Duafa karena banyak mustahik yang memang membutuhkan layanan kesehatan. Kemudian awalnya Dompet Duafa itu memberikan bantuan secara langsung ya, dan juga ada beberapa relawan yang kebetulan donatur Dompet Duafa yang merupakan dokter spesialis maupun dokter umum yang menawarkan jasanya bahwa oke, baik, kalau misalnya ada yang membutuhkan kesehatan silakan datang ke tempat praktik saya. Nah, kemudian semakin lama kok semakin banyak dan kebutuhan masyarakat tentang kesehatan dan berita tentang Dompet Duafa membantu tentang kesehatan akhirnya banyak, dan diputuskanlah Dompet Duafa untuk membentuk layanan kesehatan cuma-cuma. Awalnya memang terjadi konsep apakah harus gratis semua ataukah harus membayar. Tapi akhirnya diputuskan semuanya gratis, alhamdulillah. Karena kenapa? Jika misalnya ada yang membayar gitu, nanti senyumnya akan beda, pelayanannya akan beda, seperti itu. Jadi alhamdulillah Dompet Duafa memang berkomitmen untuk membantu masyarakat umum ya, khususnya untuk duafa. Nah, tanggal 6 November tadi 2001 lahirlah LKC yang saat itu diresmikan oleh Bapak Hamzah Has sebagai Wakil Presiden pada saat itu. Nah, berarti Mbak Reta ini sudah 12 tahun ya. Ini adalah sahabat Zakat TV ini adalah tahun ke-12 LKC. Jadi akhirnya sahabat Zakat TV juga bisa yakin dan percaya bahwa LKC inilah sebenarnya adalah cikal bakal terbentuknya RST. Nah, Mbak Reta sebagai cikal bakal ya, membangun awalnya itu pasti tidak mudah. Apalagi ini adalah sebuah layanan kesehatan cuma-cuma. Cuma-cuma di sini itu kan sepertinya masyarakat juga ingin tahu apakah benar cuma-cuma. Kalau memang seperti itu apa sih sebenarnya, fasilitas apa saja sih yang diberikan dalam cuma-cuma itu, Mbak? Baik, pada mulanya memang pada saat berdiri memang agak susah untuk menemukan mustahik yang akan dilayani. Jadi memang kita gencar untuk melakukan sosialisasi seperti baksos ke tempat-tempat tetangga, kemudian juga layanan menyebar ke lain daerah dan memperkenalkan tentang LKC Dompet Duafa bahwa ini ada kesehatan memang betul-betul gratis tetapi untuk duafa. Jadi awalnya memang kita jemput bola, tapi lama-kelamaan itu masyarakat sudah mengetahui. Jadi sudah mulai tidak usah jemput bola, tapi mereka datang sendiri. Jadi memang kalau di LKC sendiri karena menggunakan dana zakat, infak, sedekah dan CSR masyarakat, itu ada sistem kepesertaan. Mungkin sudah tahu ya kalau di Rumah Sehat Terpadu. Jadi dari 2001 sampai 2013 ini tercatat sudah sekitar 23.000 kepala keluarga yang sudah mendapatkan layanan kesehatan dari 2001. Artinya kalau misalnya kita menggunakan family folder, artinya kalau misalnya dalam satu keluarga itu ada 5 anggota keluarga, jadi sudah bisa dibayangkan hampir sekitar 115.000 jiwa yang sudah terlayani. Itu masih dalam bentuk klinik ya, belum yang misalnya kita menyebar ke daerah kumuh dan miskin seperti bakso, seperti itu. Nah, Mbak Reta, apakah LKC ini hanya ada satu tempat saja, meskipun itu masyarakat datang ya, ataukah mereka juga menyebar, ada beberapa titik-titik begitu?
Baik, awalnya memang LKC berdiri di Ciputat saja, tapi seiring waktu hingga saat ini kita sudah mempunyai beberapa cabang di Jabodetabek saja itu sudah ada 5, Mbak. Ada pusatnya di LKC Ciputat, kemudian ada di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, di Jatake, kemudian juga ada di Cipinang. Jadi kita ada beberapa perusahaan yang memang bekerja sama sebagai CSR-nya itu PT Wahana Arta Harsaka. Mereka itu distributor Honda yang memang concern terhadap kesehatan. Jadi mereka menyediakan bangunan, tetapi kita yang mengelola manajemen tentang kesehatannya. Itu yang di Jabodetabek. Tetapi kalau untuk di luar Jabodetabek, nah kita Dompet Duafa kan memang sudah berdiri di beberapa provinsi. Itu sudah ada beberapa LKC di provinsi seperti Aceh, Palembang, Jambi, kemudian Denpasar, di Bandung, kemudian Pontianak juga sudah ada pelayanan kesehatannya, Makassar, NTT, dan yang insya Allah akan dibangun adalah di Papua. Mbak Reta, kita juga ingin tahu, sahabat Zakat TV juga pastinya juga ingin tahu kalau tadi ternyata LKC selama 12 tahun sudah berdiri gitu ya. Apakah dengan berdirinya RST kemudian LKC tetap hidup atau tetap melebarkan sayapnya? Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV masih bersama saya dan Mbak Reta Anur. Mbak Reta, kita juga ingin tahu begini. LKC ini sudah 12 tahun ya, gitu. Kemudian berdiri RST. Nah, yang masih bikin penasaran ternyata LKC sendiri bahkan masih tetap berdiri dan melebarkan sayap sampai di Papua. Sekarang sudah dalam pembangunan Papua. Nah ini bagaimana akhirnya kerjasamanya dengan RST, Mbak? Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya, Mbak. Kalau misalnya di pemerintah mempunyai jenjang pelayanan kesehatan, di Dompet Duafa pun sebenarnya insya Allah sudah memiliki. Jadi untuk setingkat puskesmas, itu kita mempunyai namanya Pos Sehat. Pos Sehat ini kita kerjasama dengan biasanya itu dengan yayasan masjid, di DKM masjid. Nah, itu sebagai bentuk layanan dasar. Nah, memang sih tidak setiap hari buka, tapi hanya seminggu 2 atau 3 kali, dan durasinya pun hanya 2-3 jam. Dan itu murni pemberdayaan masyarakat, Mbak. Jadi kita memang melatih masyarakat setempat untuk mengelola pos sehat klien itu. Tapi memang ada dokter medisnya ya. Caranya gimana dengan masyarakatnya ini diberdayakan untuk bisa mengelola, sementara mungkin pengetahuan kesehatan atau administrasi mereka juga pasti masih minim ya, Mbak Reta? Baik, kita memang ada pelatihan untuk kader-kader tersebut. Baik pelatihan tentang membaca resep, kemudian mencatat dan pelaporan, termasuk surveinya. Jadi memang copy paste LKC tapi dalam bentuk yang mini gitu ya, miniaturnya LKC gitu. Nah, setelah Pos Sehat ini kita ada Gerai Sehat. Nah, Gerai Sehat ini memang buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Ini memang setingkat di bawah LKC ya. Kalau LKC kan memang adanya di tingkat provinsi seperti itu. Kalau Gerai Sehat memang ada di tingkat kabupatennya seperti itu. Nah, setelah Gerai Sehat baru ada LKC. Nah, LKC ini pelayanannya lebih komprehensif. Setelah LKC baru RST seperti itu. Nah, untuk pembagiannya sendiri itu sekarang LKC lebih ke promotif dan preventif. Walaupun memang tetap melayani pengobatan dasar. Nah, jika memang ada pengobatan yang memang harus dirujuk itu baru ke rumah sehat terpadu sebagai pelayanan lanjutan seperti itu. Nah, kalau LKC sendiri memang kita lebih banyak menjalankan program promotif preventif. Seperti misalnya yang ada di sini, kita ada pojok laktasi, itu memang untuk KIA ya, kesehatan ibu dan anak. Di situ ada bagaimana cara memijat bayi, kemudian cara memerah ASI yang baik, ada pengetahuannya tentang seputar ibu dan bayi, bagaimana cara menyimpan ASI, di situ kita dilaksanakan. Kemudian juga kita ada namanya pos gizi. Pos gizi ini memang lebih ke penanganan gizi ya di masyarakat dalam bentuk
kita ada beberapa program selama 6 bulan. Jadi kita melihat bagaimana ibu-ibu itu kita mengubah perilaku hidupnya supaya bagaimana si anak ini dapat gizi yang baik, seperti cara memasak yang baik. Kemudian kita pantau juga perkembangan kenaikan berat badannya seperti itu. Kemudian juga penyuluhan-penyuluhan kita sesuaikan dengan daerah, misalnya daerah pantai mungkin lebih banyak makan ikan asin seperti itu ya. Berarti itu ada hipertensi seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian juga ada untuk yang promotifnya lagi itu ada seperti yang Ramadan ini ada kita masuk ke pesantren dan juga masuk ke masjid. Seperti kita kan belum ada ya NGO yang memang mempedulikan marbot itu ya. Jadi kita cek kesehatannya dari cek gula darahnya seperti itu. Kemudian ke pesantren kita juga cek gula darahnya. Kemudian kita mengadakan baksosnya. Nah kemudian juga ada namanya program anak sekolah Indonesia sehat. Nah itu di situ kita memang lebih ke anak-anak sekolah ya, dari pemeriksaan anemia dan kecacingan. Karena kan kalau misalnya mereka tuh anemia, otomatis daya pikir mereka juga akan melemah gitu. Jadi memang kita support ke situ, ada pengobatannya dan juga pemantauan seperti itu. Itu contohnya. Gitu. Jadi LKC memang harapannya Dompet Duafa memang LKC ada di setiap provinsi. Seperti itu, mohon doanya. Amin, insya Allah ya Mbak, kita doakan sahabat Zakat TV. Kita tapi juga ingin tahu ya Mbak Reta, dalam pengumpulan dananya atau zakatnya begitu ya, itu apakah dari Dompet Duafa Pusat itu diberikan kepada LKC, kemudian LKC yang mengelola, atau boleh juga masyarakat yang ingin sebagai donatur langsung datang ke LKC sebagai donatur, atau ada sistem bagaimana yang birokrasinya seperti apa begitu? Kalau untuk operasionalnya sendiri, LKC memang dari Dompet Duafa ya, berasal dari dana zakat. Tetapi LKC juga boleh melakukan penggalangan dana sendiri. Nah itu kan memang kalau untuk dana kesehatan memang unpredictable ya Mbak ya. Kadang-kadang memang banyak masyarakat yang dalam kasus terminal penyakit berat itu sudah tidak memperoleh kesehatan di mana-mana, datang ke LKC, kemudian tidak mempunyai juga jaminan apapun. Jadi LKC maupun RSC itu membiayainya. Nah untuk pos-pos yang itu yang istilahnya yang kita harus cari gitu. Jadi kita boleh melakukan fundraising untuk menambah dana dari Dompet Duafa seperti itu. Dan juga untuk membernya LKC sendiri maupun RSD itu tidak hanya Muslim, tapi memang non Muslim juga boleh, memang untuk peruntukannya dari akun yang berbeda. Seperti non Muslim itu dari dana infak atau CSR perusahaan seperti itu. Nah Mbak, tapi cara mendekatinya bagaimana? Artinya begini, Dompet Duafa punya cara sendiri ya, Dompet Duafa sebagai pusatnya punya cara sendiri untuk pendekatan kepada masyarakat. Nah LKC sendiri ternyata juga diberi kebebasan untuk melakukan hal seperti itu. Apa yang dilakukan LKC pendekatan kepada masyarakat, persuasinya seperti apa? Sebenarnya itu hampir sama ya dengan Dompet Duafa, memang ada pembagian-pembagiannya. Jika misalnya dari Dompet Duafa itu sudah memasuki wilayah A misalnya, berarti LKC itu mencari wilayah yang lainnya seperti itu Mbak. Dan kita juga beberapa donatur Dompet Duafa juga menjadi donatur LKC sendiri. Mereka bisa langsung ke LKC untuk menyalurkan zakat atau infaknya. Namun memang kalau untuk dana zakat memang kita kembalikan ke Dompet Duafa sebagai pengumpul zakat, karena LKC bukan pengumpul zakat seperti itu. Nah, Mbak Reta, sekarang SDM-nya ya, orang-orang yang berperan besar dalam mensukseskan program LKC ini, itu sebagian besar mereka dari mana dan bagaimana caranya untuk merekrut mereka? Apakah juga kembali lagi sama seperti zakat, yaitu dari pusat Dompet Duafa yang merekrut kemudian menyalurkan kepada LKC, atau LKC melakukan itu sendiri? Baik. Kalau untuk layanan kesehatan sendiri itu kan memang pendidikannya memang lebih khusus ya, artinya lebih banyak tenaga medis yang bermain di sini. Jadi LKC juga diberikan wewenang juga untuk merekrut SDM-nya sendiri Mbak, seperti itu. Mbak Reta, terima kasih banyak gitu ya penjelasannya. Sahabat Zakat TV, menarik sekali pembicaraan kita dengan Mbak Reta Anur sebagai Kepala Bagian Komunikasi Program dari LKC, salah satu program Dompet Duafa. Dan kita akan beralih lagi ke program berikutnya, dan apa itu kita saksikan saat lagi di Suara Perempuan Muslimah.
semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kalau tadi saya berada di LKC, salah satu divisi kesehatan yang menunjang untuk salah satu program Dompet Duafa. Sekarang saya bersama Mbak Desi. Mbak Desi ini ada di divisi ekonomi ya, Mbak Desi Sonya Ratri. Mbak Desi bisa cerita nggak ke sahabat Zakat TV gitu ya? Divisi ekonomi yang dibentuk oleh Dompet Duafa ini ada apa saja sih sebenarnya? Jadi di divisi ekonomi Dompet Duafa kita biasa menyebutnya community enterprise. Ada 5 lembaga di sana, ada masyarakat mandiri, pertanian sehat Indonesia, Kampung Ternak Nusantara, kemudian IMZ Indonesia Melintas Batas ya, kemudian yang terakhir Social Trust Fund. Nah, semuanya itu kan pasti berujung kepada bagaimana memberdayakan masyarakat begitu ya. Tapi semuanya pasti ada spesifikasinya kan, Mbak? Bisa dijelaskan nggak, Mbak Desi? Kalau masyarakat mandiri kami fokus di pemberdayaan komunitas terutama untuk usaha mikro kecil. Kemudian kalau pertanian se-Indonesia fokus untuk mendampingi petani terutama di pertanian pangan ya, seperti bagaimana juga mengajarkan untuk teknologi untuk petani yang mustahik tentunya. Kemudian kalau kampung ternak fokus di kegiatan peternakan. Kemudian kalau IMZ fokus untuk advokasi dan training, dan Social Trust Fund itu microfinance. Nah, yang menarik gitu ya, yang mungkin juga sahabat Zakat TV masih awam, itu adalah yang terakhir ya Mbak ya, itu advokasi tadi. Itu apa yang dilakukan di sana Mbak? IMZ lebih banyak riset mengenai bagaimana seperti kaji dampak ya terhadap bagaimana pengaruh atau kaji dampak kegiatan pemberdayaan yang menggunakan dana zakat gitu ya, seperti apa. Seperti kami juga merilis setiap tahun ada Indonesian Zakat Development Report ya, bagaimana kegiatan pendampingan ekonomi yang berasal dari dana zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan gitu ya, seberapa besar sih pengaruhnya seperti itu. Kemudian juga tentunya dengan hasil riset itu akan bisa menjadikan sebagai evidence data ya, atau data yang digunakan untuk bagaimana kita mendorong kepada advokasi atau kebijakan yang mengarah kepada kegiatan zakat bisa berkembang lebih baik di Indonesia. Nah, tapi Mbak Desi, dari hasil risetnya begitu ya, itu akhirnya bagaimana? Apakah dampaknya gitu ya, meskipun positif, tapi sejauh apa sih terhadap masyarakat? Yang saya ketahui dari IZDR 2012 itu zakat mampu mengentaskan kemiskinan sebesar 21% gitu ya. Kalau tentunya dengan berbagai pendekatan ya, metode yang ada seperti itu. Jadi artinya memang ini bisa menjadi salah satu sisi positif ya, kegiatan zakat untuk pemberdayaan ekonomi yang mungkin belum masif saja sudah memberikan dampak ya, walaupun nilainya mungkin masih kecil ya, masih sekitar 21% gitu. Apalagi ketika misalnya kita bisa lebih mengedukasi masyarakat gitu ya, untuk bagaimana membayar zakat di lembaga yang terpercaya, yang profesional. Kemudian juga bisa tidak hanya sekedar zakat itu dijadikan charity ya, tapi juga mampu memberikan efek ya, terutama untuk mengatasi kemiskinan. Mbak Desi, meskipun tadi 20% ya, itu sebenarnya sebuah prestasi ya, sudah mampu mengentaskan kemiskinan sekitar situ. Harapannya apa Mbak? Atau pastinya kan akan ditingkatkan lagi. Nah, tapi bagaimana
bagaimana cara divisi ekonomi ini untuk meningkatkan angka 20% itu menjadi yang lebih besar lagi dalam mengentaskan kemiskinan? Sebenarnya tantangannya banyak ya, artinya dari IZDR tersebut yang dirilis oleh IMZ banyak turunannya Mbak, yang di waktu itu yang disampel itu adalah kan 16 lembaga pengelola zakat gitu ya. Nah dari situ masih ada misalnya penerima manfaat yang mendapatkan dana zakat ini ternyata dia seharusnya tergolong tergolong muzaki gitu ya. Artinya tentunya kita sebagai pengelola zakat sebuah tantangan besar bagaimana kita bisa mempunyai studi kelayakan atau assessment ya terhadap mitra, terhadap calon penerima manfaat itu yang yang tepat gitu ya, seperti itu gitu. Dan tentunya dengan berbagai pendekatan program ya, tentunya pendekatan program yang lebih kreatif, yang memang tepat sasaran gitu ya, mampu meningkatkan terutama di permasalahan kemiskinan, meningkatkan solusi ya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ya, seperti itu. Mbak Desi, terima kasih sekali gitu ya penjelasannya. Tapi setidak-tidaknya masyarakat atau bahkan sahabat Zakat TV juga tahu bahwa divisi ekonomi ini adalah divisi yang dibentuk oleh Dompet Duafa dalam mengentaskan kemiskinan, dan insya Allah dengan studi kelayakannya, dengan riset-risetnya itu semakin bisa ditingkatkan lagi ya Mbak Desi. Terima kasih banyak Mbak Desi, sahabat Zakat TV. Kita tahu bahwa banyak sekali divisi program yang dibentuk oleh Dompet Duafa dan semuanya itu sudah mensukseskan gelombang ekonomi zakat yang sedang digalakan oleh Dompet Duafa. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah dengan episode yang tidak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.